Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita kembali dapat melanjutkan pelajaran matematika untuk kelas 10 Madrasah Aliyah Nurul Ula Burai. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, mari kita awali pertemuan ini sama-sama dengan membaca basmalah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Materi kita hari ini masih tentang persamaan dan pertidaksamaan linear untuk nilai mutlak yang melibatkan nilai mutlak, persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Mari ikuti pembelajaran berikut ini. Pada hari ini Bapak ingin kembali mencontohkan bagaimana cara menyelesaikan beberapa persoalan terkait dengan persamaan nilai mutlak satu variabel ini, nilai mutlak linear satu variabel ini. Jadi ada 3 bentuk soal, 1, 2, dan 3. Pertanyaannya adalah kita diminta untuk mencari berapa nilai X yang memenuhi ketiga persamaan di atas. Pertama, kita akan bahas untuk soal nomor 1. Oke. Bapak ingin mengingatkan kembali bahwa nilai mutlak seperti yang kita bahas kemarin, ya, berapapun nilai X yang ada di tengah simbol nilai mutlak ini, nilai mutlaknya itu dia bernilai positif. Oke, positif. Jadi kalau seandainya di tengah ini nilainya bernilai negatif, misalkan secara umum saja ini negatif X, maka tetap nilainya adalah X, positif. Kalau dia positif ya tetap positif X. Oke, ini mengingat kembali pada pembahasan sebelumnya. Artinya bahwa untuk nomor 1 ini nilai mutlak X dikurang 3 sama dengan 4. Berapa nilai X? Nah, artinya bahwa persamaan ini akan terpenuhi ya, dengan 2 kemungkinan, ya, 2 alternatif. Yang pertama adalah nilai yang ada di tengah ini bernilai positif 4. Atau boleh Bapak tulis seperti ini, X min 3 sama dengan 4. Artinya. Kemudian yang kedua, nilai yang ada di tengah ini, ya, nilai yang ada di tengah ini itu bernilai negatif, ya, negatif 4. Ya, jadi dia akan terpenuhi dengan 2 keadaan, ya, keadaan ini. Jadi mengapa demikian? Karena apabila yang di tengah tanda mutlak ini dia bernilai positif 4, misalkan, maka dia betul akan sama dengan 4. Demikian juga apabila yang di tengah itu bernilai negatif 4, maka persamaannya juga betul, negatif. Nilai mutlak negatif 4 sama dengan 4. Oleh karena itulah maka himpunan penyelesaiannya atau penyelesaian variabel X yang tepat, yang benar, ya, adalah kita tinggal menjabarkan 2 alternatif ini. Oke, yang pertama untuk X min 3 sama dengan 4, kita akan temukan nilai X itu bernilai sama dengan 7. Ya, berarti dia bernilai sama dengan 7. Ini himpunan penyelesaian yang pertama, bahwa persamaan ini, ya, itu akan bernilai benar, persamaan ini akan bernilai benar apabila X-nya bernilai sama dengan 7. Ya, 7 dikurangi 3 ya adalah positif 4. Nilai mutlaknya adalah 4. Yang kedua, dan ya, dia akan bernilai benar apabila kita gunakan untuk yang kedua ini, untuk X min 3 sama dengan negatif 4, atau X-nya adalah X sama dengan negatif 1.
Jadi persamaan ini akan terpenuhi, ya, akan benar-benar apabila nilai X itu adalah sama dengan 7 dan X sama dengan negatif 1. Jadi himpunan penyelesaian adalah 7, negatif 1. Nah, oke. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah 7 dan negatif 1. Selanjutnya bagaimana dengan soal nomor 2? Nilai mutlak X ditambah 5 sama dengan negatif 6. Untuk soal nomor 2 ini, maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Mengapa? Tidak ada X yang tepat, ya, yang benar untuk menjadikan persamaan ini benar. Karena X plus 5 walaupun dia bernilai negatif atau positif, tadi di awal tadi Pak jelaskan, dia harus nilainya adalah positif. Nah, sedangkan nilai dari soal ini ditunjukkan yang sebelah kanan, luas kanan itu negatif nilainya. Jadi tidak akan pernah mungkin bisa menjadikan nilai mutlak X plus 5 ini dia bernilai negatif. Tidak akan pernah terjadi itu, karena selalu positif. Nilai positif, ini juga hasilnya harus positif. Oke, paham ya? Jadi kalau di bentuknya seperti ini, ya, nilai mutlak itu ternyata dalam soal itu disebutkan negatif, maka berarti ini tidak ada penyelesaian atau himpunan kosong. Jadi untuk nomor 2, himpunan penyelesaian adalah himpunan kosong. Bagaimana dengan soal yang nomor 3? Nilai mutlak 2X dikurang 1 sama dengan nilai mutlak X ditambah 3. Secara sederhana, seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwa karena ruas kiri dan ruas kanan itu semuanya mengandung nilai mutlak, ya, dalam bentuk nilai mutlak, maka alternatif atau kemungkinan yang bisa kita dapatkan untuk mencari penyelesaian berapa nilai X sehingga terpenuhi persamaan ini, itu ada 4 kemungkinan. Pertama adalah untuk ruas kiri, ya, ruas kiri nilai mutlak 2X min 1 dia bisa bernilai 2X min 1, ya, dan juga dia juga bisa bernilai minus 2X min 1. Karena kalau keduanya baik yang di atas maupun di bawah ini kita jadikan nilai mutlak, maka nilai mereka ini bernilai sama, nilainya akan sama. Untuk ruas kanan juga demikian. X plus 3 itu akan ada 2 kemungkinan. Pertama, bisa saja dia X plus 3 atau nilainya adalah min X plus 3. Ini juga ada 2 kemungkinan. Lalu dari 2 kemungkinan luas kiri, 2 kemungkinan luas kanan ini kita hubungkan. Jadi yang pertama adalah kemungkinan yang bisa kita analisa untuk menemukan berapa nilai X agar terpenuhi persamaan di atas adalah, pertama kita ambil kemungkinan untuk positif yang luas kiri, yaitu 2X min 1, ya, min 1 ya akan sama dengan yang luas kanan positif, X plus 3. Ya. Kedua, yang 1 yang luas kiri itu tetap yang positif, 2X min 1, dia akan sama dengan negatif X plus 3. Dan yang kedua berikutnya adalah dia tetap positif, ya. Di bawah ya, yang negatif sekarang negatif 2X min 1, kemudian kita pasangkan dengan ruas kanan yang positif. Kemudian berikutnya negatif 2X dikurang 1 sama dengan yang di bawah, yaitu negatif X plus 3. Ya, ada 4 kemungkinan. Nah, dari 4 kemungkinan ini kalau kita perhatikan itu bisa kita kerucutkan menjadi 3 kemungkinan. Yaitu yang pertama, ini kemungkinan pertama. Kemudian
kemungkinan yang kedua nih, lalu kemungkinan yang ketiga. Nah, ini untuk yang bintang ketiga ini, itu dia kalau kalian perhatikan baik-baik, dia akan sama dengan ini. Bentuknya akan sama, cuman bentuknya yang berbeda. Ini negatif di sini, ya. Ini negatifnya di sini. Jadi kalau kita jabarkan nanti mereka akan sama, nilainya akan sama. Ya. Ini kalau yang di atas ini kita kalikan semuanya dengan negatif, maka akan terbentuk seperti ini. Ini negatif, lalu ini jadi berubah menjadi positif. Berarti ada 3 kemungkinan yang kemudian kita akan bisa lanjutkan sehingga kita menemukan nilai X sehingga persamaan ini terpenuhi. Baik, kita selesaikan satu-satu. Ini kemungkinan 1, kemungkinan kedua, dan kemungkinan ketiga. Kemungkinan pertama, alternatif pertama, 2X dikurang 1 sama dengan X ditambah 3. Kita jabarkan secara aljabar biasa menjadi sama dengan atau sama dengan X sama dengan 4. Berarti X yang memenuhi persamaan ini yang pertama adalah sama dengan 4. Mari kita buktikan. Kalau kita ganti X dengan 4, jadi 2 kali 4 dikurang 1 sama dengan X ini kita ganti 4. Ini nilai berapa? 8 kurang 1. Ini berapa? 7. 8 kurang 1, 7. Ya. Sama. Ini terbukti bahwa luas kiri dan luas kanan sama. Kita lanjutkan dengan alternatif yang kedua. Alternatif kedua adalah yang kedua, 2X min 1 sama dengan negatif X plus 3. Kita sederhanakan menjadi 2X dikurang 1 sama dengan berikutnya ini sama dengan 3X, ini negatif 2. Berarti nilai X yang memenuhi kita akan dapatkan negatif 2/3. Ini penyelesaian yang pertama. Yang kedua, kita buktikan, kita masukkan nilainya. X nya kita ganti dengan negatif 2/3. Ini kita ganti dengan negatif 2/3. Kita selesaikan. Ini sama dengan 1 ini kita jadikan 3/3. Kemudian 3 ini kita jadikan kita jumlahkan. Ini ini berapa nilainya? Ini juga bernilai 7/3. Berarti betul. Jadi penyelesaian yang kedua adalah X sama dengan negatif 2/3. Lalu berikutnya kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan yang ketiga adalah kita lanjutkan penyelesaiannya. Kita lanjutkan. Perhatikan baik-baik. Ini sama-sama dengan baik. Berarti nilainya adalah X sama dengan 4. Dari alternatif ketiga ini ternyata dia sama hasilnya dengan alternatif yang pertama, yaitu X nya bernilai 4. Artinya bahwa untuk soal yang nomor 3 ini, maka dia akan terpenuhi untuk 2 nilai X, yaitu X sama dengan 4 dan X sama dengan negatif 2/3. Atau kalau kita buat dalam bentuk himpunan penyelesaian 4, negatif 2/3. Bisa dimengerti? Silakan dipahami baik-baik, diputar ulang video ini, kemudian
dibuat dalam bentuk ringkasan di buku catatan masing-masing. Lalu silakan kalian untuk memperdalam pemahaman kalian kerjakan tugas berikut ini. Baik, kerjakan soal berikut ini. Bapak minta kalian menentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut ini. Pertama, harga mutlak 4 dikurang 3X sama dengan harga mutlak atau nilai mutlak negatif 4. Yang kedua, 5 dikali nilai mutlak 2X dikurang 3 sama dengan 2 dikali nilai mutlak 3 dikurang 5X. Selamat bekerja, saya tunggu jawaban kalian di foto lalu dikirim kepada link yang nanti akan Bapak kirimkan di grup WhatsApp kita. Demikian, mari kita selesaikan pelajaran kita hari ini. Kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah memberikan kita rahmat dan juga Allah berikan kita kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.